Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan mudah menyerah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Bila mana sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan mereka yang berkekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita dengan tema Jangan mudah menyerah terambil dari kitab 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yaitu En-Gedi. Lalu dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang-orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah muka ini dan di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika banyak menghadapi masalah dan tantangan di dalam hidup ini, kita harus sadar semua ada gunanya. Yaitu apa? Untuk membuat kita lebih mengerti arti hidup ini dan lebih kuat dalam menjalani hidup yang tidak mudah menyerah ini. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lelah. Di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan dua hal. Yang pertama, tidak ada mustahil bagi Tuhan, dan yang kedua, jangan menyerah. Menyerah dengan berserah tentunya dua hal yang berbeda. Menyerah artinya kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa, dan menerima sebagai suatu nasib. Sementara berserah adalah kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan, dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kehidupan ini tidak hanya sekedar seperti jalan tol yang mulus begitu saja, tetapi terkadang kita harus keluar dari jalan tol, melewati jalan yang berliku-liku, yang mendaki bukit, kemudian
turun ke lembah, bahkan melawan arus sungai. Demikian kehidupan kita akan menjumpai berbagai persoalan. Pertanyaannya adalah, itu membuat kita menyerah atau berserah kepada Tuhan? Kalau menyerah, habis. Tetapi kalau berserah, berarti masih ada hal yang kita kerjakan, tetapi mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa Allah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah menyerah? Yang pertama, apa yang Anda dengar itu yang akan menentukan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang kedua tadi, 2 Tawarik 20 ayat yang kedua tadi dikatakan bahwasanya ketika itu Yosafat ini diberitahu bahwasanya ada laskar besar datang dari seberang Laut Asin dari Edom. Jika kita ingin menjadi manusia yang tidak mudah menyerah, jangan menjadi manusia yang hanya mendengar berita-berita dari luar yang tidak pasti, mendengar gosip dan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan bukan hanya sebuah cerita, tetapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan fakta yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan di saat kita sedang tidak baik sekalipun. Jadi terkadang kalau kita menyimak berita di televisi ataupun di sosial media, itu terkadang yang membuat kita khawatir berlebihan, terkadang membuat kita ketakutan yang berlebihan. Karena supaya kita tidak mudah menyerah adalah apa yang kita dengarkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Terlebih mendengar suara atau pemberitaan firman Tuhan yang akan menguatkan hidup dan kehidupan saudara semuanya. Jadi yang pertama ini, dengarlah hal-hal yang baik, yang positif. Jangan hanya mendengar kabar-kabar buruk, berita buruk, sehingga itu yang akan melemahkan saudara. Seperti ketika ada orang yang ngomong sama Yosafat, akan ada laskar besar menyerang kita. Yosafat mendengar itu menjadi ketakutan, kata firman Tuhan. Ya, karena dia mendengar awalnya suatu berita yang kurang mengenakan. Ada orang, ada pasukan yang akan menyerang dia dan rakyatnya. Jadi apa yang kita dengar itu yang akan menentukan kehidupan kita. Jadi yang pertama, biarlah kita senantiasa mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan firman Tuhan. Yang kedua, jangan bereaksi, tetapi belajarlah merespon dengan benar. Nah, yang kedua ini, jangan cepat bereaksi, tetapi belajarlah merespon dengan benar. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga sampai 4 tadi dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu meresponnya dengan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi reaksinya memang yang pertama takut, tetapi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hati-hati kalau kita mendengar berita yang kurang pasti, jangan langsung merespon dengan tidak baik. Nanti hasilnya pun akan tidak baik. Tetapi responlah dengan benar. Cari kebenarannya, benar atau tidak beritanya. Kalaupun memang benar beritanya hal yang tidak atau kurang mengenakan, seperti Yosafat, carilah Tuhan. Ya, ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi saat mendengarkan suatu berita, jangan langsung kita bereaksi, karena dengan bereaksi akan membuat kita menjadi panik. Tetapi responlah dengan mendengarkan, kemudian pertimbangkan dan mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berita yang didengar tersebut. Setelah itu baru bertindak. Dengan demikian tindakan yang dilakukan tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan menimbulkan kepanikan. Miliki respon yang benar, bukan sekedar cepat bereaksi. Jadi yang kedua ini, miliki respon yang benar terhadap hal-hal yang kita dengar itu tidak mengenakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, jangan putus asa dalam mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9. Seperti Yosafat tidak putus asa,
mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan. Tuhan lebih tertarik kepada manusia daripada menyelesaikan masalah manusia. Karena di mata Tuhan, persoalan itu baik bagi manusia. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti dan putus asa ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang ketiga ini, kuncinya supaya kita tidak mudah menyerah adalah jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Teruslah cari Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan di hadapannya. Yang keempat, ya, kita hanya fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. Masalah boleh hadir dalam kehidupan kita, tetapi jangan pernah fokus kita kepada masalah tersebut, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Di saat kita hanya fokus kepada masalah, tanpa kita sadari masalah tersebut akan mengembang dan akan mempersulit keadaan. Tetapi di saat kita berfokus kepada Yesus, yang akan kita dapatkan adalah pengharapan, penghiburan, dan jalan keluar atas masalah kita. Oleh sebab itu, jalani hidup kita dengan berfokus dan mata kita tertuju pada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan akan banyak mengalami permasalahan, tetapi pada hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan Tuhan untuk tidak mudah menyerah. Tuhan ingin kita untuk tidak mendengarkan berita atau hal negatif di luar sana, tetapi banyaklah dengar akan firman Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi milikilah respon yang benar terhadap masalah, dan jangan putus asa dalam mencari Tuhan, karena Tuhan akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan Tuhan ingin kita tetap berfokus kepada Tuhan, tidak fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan kita berfokus dan mata kita tertuju pada Tuhan, kita mengalami Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jadi ini adalah tips bagaimana kita tidak mudah menyerah. Yang paling terpenting adalah dekatlah selalu dengan Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, sehingga engkau akan mendengar suaranya, engkau akan mengerti apa yang menjadi jawabannya, apa yang engkau harus lakukan terhadap masalah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu, Engkau yang telah mengingatkan kami untuk tidak mudah menyerah, seperti apa yang dialami oleh Yosafat. Yosafat memang secara manusia takut, tetapi mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Engkau, untuk berdoa memohon kepada-Mu Tuhan. Ajar kami demikian Tuhan, setiap saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, maka apa saja yang kami minta dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak-Mu jadi atas pergumulan kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini setengah dalam pergumulan, Tuhan sebagai jawaban atas pergumulan saudara-saudara kami tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.